Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di e-learning Universitas Semarang. Pada video sebelumnya kita membahas bagaimana cara melakukan manajemen kelas di dalam e-learning USM yang kira-kira hasilnya seperti ini, di mana announcement kita ganti menjadi deskripsi perkuliahan dan capaian pembelajaran, kemudian pertemuan pertama, pertemuan kedua, 3, sudah kita setting apa yang akan kita lakukan. Kemudian di pertemuan 4, 5 sampai 16 kita baru membuat judulnya saja. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas mengenai activity, saya akan menjelaskan mengenai tentang restriction access. Bapak Ibu bisa klik turn editing on. Nah, apa itu restriction access? Restriction access ini adalah pembatasan. Nah, pembatasan ini berlaku baik untuk pertemuan ataupun setiap tugas yang diberikan. Contoh, pada pertemuan 1, saya klik edit. Ini ya, di sini saya klik edit. Kemudian edit topik. Nah, letaknya ada di sini, restriction access atau pembatasan akses. Ada beberapa macam restriction access. Yang pertama adalah date. Date itu berarti saya melakukan pembatasan berdasarkan tanggal. Contohnya gimana? Contoh sederhananya gini. Pertemuan 1, kalau ini saya pilih date gitu ya. Pertemuan 1 ini bisa diakses from mulai kapan? Ya, di sini ada from, ada until. From 21, semisal saya mau setting pertemuan, karena kita perkuliahan di September ya Bapak Ibu, di September, katakan ini minggu pertama di September, katakan tanggal 6. Jadi perkuliahan ini bisa diakses di tanggal 6 September. Jamnya jam berapa Bapak Ibu? Sesuai perkuliahan Bapak Ibu masing-masing, semisal jam 8. Nah, kemudian saya add restriction lagi. Saya pilih date tentunya ya. Kemudian until-nya kapan? Jadi from, until kapan? Semisal September 6 sampai, saya kasih spelling 3 hari. Jadi nah, waktunya sampai jam 00. Jadi restriction access itu yang pertama ada date. Date itu berarti saya membatasi bahwasanya pertemuan pertama ini hanya dapat diakses oleh mahasiswa mulai tanggal 6 sampai tanggal 9. Kira-kira seperti itu. Ini restriction by date. Saya close ini. Nah, kalau tidak ada restriction-nya gimana Pak Udin? Kalau tidak ada restriction-nya, tidak ada pembatasannya, maka perkuliahan pada pertemuan 1 ini kapanpun bisa dibuka oleh mahasiswa. Gitu ya. Nanti sambil saya jelaskan lagi coba saya resum di belakang. Kedua ada grade. Grade ini restriction by angka. Nah, jadi kita melakukan pembatasan by angka. Semisal pertemuan ini nanti hubungannya dengan penilaian. Jadi hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang nilainya berapa. Nah, ini biasanya memang restriction by by apa tadi ini? By grade ini tidak digunakan pada pertemuan pertama. Karena logikanya gini logikanya. Karena di dalam e-learning ini nanti secara sistem kita bisa melakukan penilaian secara tersistem gitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam itu setiap mahasiswa punya nilai. Jadi restriction access ini seolah-olah kalau di sini grade-nya misalnya course total. Jadi semisal dari seluruh tugas yang kita berikan mahasiswa ini sudah menyelesaikan. Semisal yang nilainya berapa? Must be lebih besar dari berapa sampai lebih kecil dari berapa. Jadi kita mau membuat pembatasan bahwasanya pertemuan ini hanya untuk mahasiswa yang nilainya misal kurang dan seterusnya. Nah, ini bisa. Ini jarang sekali dipakai gitu ya Bapak Ibu. Dan saya tidak menyarankan untuk dipakai, nanti mungkin Bapak Ibu bingung. Kemudian ada user profile. User profile ini
kita bisa memilih Bapak Ibu. Jadi semisal saya buat tugas tambahan biasanya gitu ya. Tugas tambahan bagi mahasiswa tertentu itu biasanya bisa. Nah, ini baca choose by apa? Address, departemen, phone atau lain sebagainya. Equal to apa? Sama dengan apa? Misal ada. Karena kelas ini belum ada mahasiswanya, jadi tidak bisa saya set. Jadi bisa kita set. Misal tugas ini untuk mahasiswa tertentu saja, ini bisa. Jadi kalau user profile berarti tugas ini misal saya memberikan tugas untuk mahasiswa tertentu saja. Nah, gitu ya. Kemudian ada restriction set. Restriction set ini saya batalkan dulu Bapak Ibu. Tidak bisa di pertemuan 1, saya jelaskan saya kasih di belakang aja ya. Ini saya leave, misalnya saya taruh di agak belakang aja. Di pertemuan 5 gitu aja, enggak apa-apa. Di topik tampilannya sama Bapak Ibu. Jadi untuk restriction access tadi saya ulang. Pertama date itu berarti saya memberikan pembatasan berdasarkan tanggal. Jadi di rentan tanggal tertentu saja dia bisa mengakses dan lain sebagainya. Karena nanti di setiap e-learning yang versi mahasiswa akan ada tombol checkbox. Fungsinya kayak gini jadi Bapak Ibu. Kalau tanggalnya itu sudah tidak di luar tanggal yang sudah kita tentukan, maka mahasiswa tidak lagi dapat mengakses atau menyatakan sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu biasanya date. Kalau grade itu berdasarkan angka. Pertemuan ini atau tugas ini hanya untuk mahasiswa yang di sistem nilainya kurang. Biasanya kayak tugas tambahan. User profile. Bapak Ibu mau secara spesifik ngasih tugas ke mahasiswa, berarti bisa pakai user profile. Nah, tadi yang terakhir restriction set. Restriction set ini secara logika kayak gini. Saya ingin memberikan tugas ke mahasiswa yang sudah menyelesaikan pertemuan tertentu. Contoh gini. Di beberapa pertemuan ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Contoh, di tugas 3 mahasiswa, kalau Bapak Ibu pakai restriction yang restrict set ini ya, ini modelnya adalah nested, jadi kayak kompleks gitu. Bisa menyelesaikan tugas 3 dengan syarat sudah menyelesaikan tugas kedua, kira-kira kayak gitu. Bisa menyelesaikan tugas keempat kalau sudah menyelesaikan tugas ke 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira restrict set itu seperti ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, restriction set ini saya tidak menyarankan Bapak Ibu pakai grade, user profile, dan restriction set. Saya tidak begitu menyarankan, tetapi jika Bapak Ibu mau mencoba silahkan. Tetapi yang saya sarankan jika Bapak Ibu ingin menggunakan restriction, gunakanlah restriction yang berdasarkan tanggal. Jadi pertemuan atau tugas tertentu hanya bisa diakses dengan tanggal yang sudah ditentukan, yaitu atau kita mau pakai yang bawah saja enggak apa-apa, until itu berarti sejak dia dibuka. Kita tugaskan sekarang, pokoknya 21 September tanggal sekian, tanggal 15 pertemuan 1 ini sudah tidak bisa lagi, kalau ada tugas dan lain sebagainya sudah tidak bisa lagi dikerjakan oleh mahasiswa. Ini adalah restriction set. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pengertian tentang restriction set. Sebagai contoh, ini ada beberapa mata kuliah yang saya kasih restriction. Contoh di pertemuan ini ya, yang sampling saja, saya pakai sampling. Saya kasih contoh. Pertemuan 1 saya edit, kemudian edit topik. Saya kasih restriction. Add restriction-nya ini bahkan ada activity completion ya, nanti cukup banyak Bapak, saya kasih date saja, semisal sampai dengan tanggal 31 semisal. Ini kalau saya save nanti akan muncul kayak gini, restrict available, oh sorry bukan from ya, tadi from until available until 30 Agustus. Jadi pengantar kuliah ini semisal yang ini contoh saja,
sampai tanggal 30 Agustus. Nah, ini jadi perbedaan antara kelas yang dikasih restriction dan tidak dikasih restriction. Hubungannya bagaimana nanti saya coba simpulkan lagi di akhir. Restriction ini bertujuan untuk membatasi setiap perkuliahan supaya bisa diakses atau tidak. Karena nanti pada bagian mahasiswa, contoh gini Bapak Ibu, akan ada tombol-tombol kayak gini yang mereka harus ngeklik. Nah, restriction ini nanti penting ketika kita mengatur setiap pertemuan yang ingin kita buat. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini tentang restriction akses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.